Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Dari sekian banyak STB yang sudah pernah kita review, ini merupakan salah satu STB untuk televisi digital yang boleh dikatakan termurah. Harganya hanya di Rp110.000 saja, belum termasuk menggunakan voucher ya pada saat kita membelinya. Jika menggunakan voucher, bagi yang beruntung bisa saja sih mendapatkannya di bawah harga Rp100.000 saja, yaitu Keybox. Tipenya itu adalah TG HD 18. Sekali lagi ini adalah untuk televisi digital. Untuk resolusi sudah mendukung Full HD 1080p, namun tidak mendukung untuk 4K Ultra HD ya. Jadi ini hanya sebagai pemanis saja. Untuk koneksi pastinya bisa menggunakan RCA atau dengan menggunakan port HDMI. Terkait dengan fitur yang lain kurang lebih sebenarnya hampir sama seperti STB-STB kebanyakan. Namun untuk STB yang ini, untuk arus listriknya itu mendukung untuk AC dan DC. Jadi ya ada dua pilihan ya. Bisa menggunakan AC atau dengan menggunakan adaptor yaitu DC 12 volt. Namun untuk adaptornya tidak disediakan dalam paket penjualan, jadi harus dibeli secara terpisah. Dan pastinya ini juga dapat terkoneksi ke jaringan internet karena bisa dikoneksikan dengan menggunakan jaringan Wi-Fi. Biasanya sih ada aplikasi streamingnya. Nanti kita cek ya. Untuk fitur-fitur yang lain kurang lebih adalah seperti yang terlihat di bagian ini. Ini merupakan fitur lengkapnya, teman-teman bisa baca saja ya. Kurang lebih adalah seperti yang terlihat ini. Baik, selanjutnya kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti yang terlihat, kita mulai saja dari user manual. Sama seperti STB yang lain, pastinya ini juga sudah dilengkapi dengan user manual. Berisikan petunjuk-petunjuk praktis singkat bagaimana cara pengoperasian dari STB ini. Namun sih biasanya dikarenakan pengoperasiannya yang mudah, sehingga ini tuh ya tidak terpakai juga. Kemudian kita juga mendapatkan pastinya adalah remote control secara desain, kemudian kelengkapan tombol bisa dilihat adalah seperti ini ya. Kurang lebih untuk desainnya sama dengan kebanyakan STB yang pernah kita review. Kemudian untuk kelengkapan tombol-tombolnya adalah seperti yang terlihat ini. Tombol terbuat dari karet, kemudian pada saat kita tekan sih terlalu empuk sih enggak ya. Namun sih saya kurang suka ya. Karena walaupun tidak terlalu empuk, tapi pada saat kita menekannya ini masih berasa tuh feedbacknya kurang nyaman saja. Bukan kurang nyaman ya, sedikit kurang nyaman begitu ya, tapi dia tidak terlalu empuk, jadi masih bisa dikatakan masih enak lah ya, walaupun tidak begitu enak jika dibandingkan dengan STB lain yang pernah kita review seperti Efinix H1 Neo ya, yang baru-baru ini kita review. Kemudian untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA seperti yang terlihat, dan untuk baterainya itu juga sudah disediakan dalam paket penjualan. Nah ini adalah baterainya, namun saran kita sih diganti ya dengan baterai yang kualitasnya baik. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung, bisa juga sih untuk televisi LED, namun saran kita bagi televisi yang sudah ada port HDMI-nya sebaiknya menggunakan kabel HDMI saja. Jadi ya untuk kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Nah ini adalah STB dari Keybox TG HD 18 tersebut. Nah ini cukup besar ya, jadi dia itu tidak minimalis, cukup besar ukurannya. Dan untuk materialnya ini terbuat dari besi ya. Kemudian untuk sisi bagian atas terdapat ventilasi udara yang sangat banyak juga. Lalu untuk bagian depannya, nah ini merupakan front panel. Kelengkapan tombol cukup lengkap ya, jadi tanpa menggunakan remote control pun sebenarnya ini bisa kita operasikan. Ada tombol power, kemudian volume, channel, kemudian menu, dan OK. Dan di bagian ini ada penutupnya, tinggal dibuka saja. Nah, di sini kita dapat menemukan satu buah port USB. Nah, untuk port USB ini nanti kita coba tes apakah dia mendukung USB hub atau tidak. Dan untuk yang bagian atas ini adalah sebagai pemanis saja karena tidak bisa kita masukkan kartu apapun ke dalamnya. Kemudian untuk sisi bagian yang lain, nah ini sisi kanan dan kemudian ini adalah sisi bagian kirinya. Lalu pada sisi bagian belakang, di bagian belakang ini, nah ini berbeda nih dengan kebanyakan STB yang lain, dan walaupun harganya murah, ternyata kelengkapan portnya cukup lengkap ya. Terdapat port untuk antena in, kemudian antena out jika ingin memparalelkannya. Kemudian ada port audio digital, kemudian port HDMI, dan di sini kita mendapatkan ada port RCA untuk televisi tabung begitu ya. Ada tombol powernya juga,
Kemudian di sini juga ada port untuk adaptor DC 12 volt. Jadi pilihannya ada dua ya, bisa menggunakan AC arus listriknya atau dengan menggunakan adaptor. Nah, di sisi bagian bawah, di sini ada ventilasi udara. Jadi ventilasi udara ini bisa dikatakan terdapat di semua sisi ya. Bukan di semua sisi sih, di sisi bagian atas dan di sisi bagian bawah saja. Sementara di bagian samping kiri kanan itu dia tidak ada. Untuk port USB hanya satu ya. Jadi kita berharap saja untuk port USB yang ada di depan ini mendukung untuk USB hub. Baik, selanjutnya kita lihat fitur-fitur yang terdapat pada STB ini. STB ini merupakan rebranding dari STB TNT Start TGX20 dengan chipset yang sama namun memiliki model atau desain yang berbeda. Keybox TGHD18 memiliki resolusi sampai dengan 1080 Full HD, suara tidak over volume dengan sistem Dolby Audio. Pastikan televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Berikut spesifikasinya. Memiliki hanya satu port USB saja pada posisi bagian depan. Beruntungnya mendukung USB hub, sehingga port USB dapat ditambahkan. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, namun tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas dan bawah, untuk menjaga agar sirkulasi udara tetap lancar. Pada suhu ruangan 27,2 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 42,9 derajat Celcius, hampir sama dengan STB TNT Start TGX20. Agar lifetime STB ini panjang, disarankan untuk menggunakan kipas pendingin atau cooling pad. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Dapat dilihat pada pilihan menu, tidak terdapat opsi untuk memasukkan kode pos. Tidak ada delay pada respon remote control. Tombol cukup enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol, sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, dengan tampilan simple namun tetap eye-catching. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini tampilan user interface dari STB ini merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset montage pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap namun tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan STB TNT Start TGX20. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on, dengan sudah dicabangkan untuk 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB merek lain. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini tidak dapat untuk di-rename sesuai keinginan pengguna. Namun channel dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Berlumpur tersebut saat menuju puskesmas terdekat. Sama dengan STB lain, Keybox TGHD18 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan adanya fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flashdisk ataupun harddisk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui, tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Bagi yang sudah pernah menggunakan dan atau menonton video review STB TNT Start TGX20 dan Tafar Bin 5 di channel ini, tampilan menunya persis sama, user-friendly dan mudah untuk dimengerti. Pada pilihan channel list terdapat banyak pilihan. Pilihan TV channel list berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Terkait dengan manajemen channel, untuk STB menggunakan chipset montage dapat dilihat pada video di link pojok kanan atas. Terdapat fitur LCN, berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX.
namun tidak ada fitur acuh untuk update channel secara otomatis dan EWS Early Warning System. Pada menu channel search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Untuk antena power, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Terkait region, dikarenakan tidak ada pilihan Indonesia, maka dapat memilih region manapun. Di video ini saya menggunakan region Other. Lalu agar semua channel dapat terscan, maka opsi FTA Only di-set ke No. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, multilingual, subtitle, dan teletext. Berikut pilihan bahasa atau language yang tersedia, dan sangat disayangkan sekali tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu AV Setting, terdapat banyak pilihan untuk pengaturan video dan audio. Video resolution berfungsi untuk pengaturan resolusi dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Audio tidak over volume, kualitas suara jernih dengan dukungan Dolby Audio. Untuk pengaturan silakan set audio out ke BS out. Perlu diketahui, Keybox TG HD18 tidak mendukung video HEVC H265. Berikut kualitas video pada STB ini. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada USD setting terdapat pengaturan tambahan untuk subtitle, yaitu subtitle display. Selain itu juga terdapat pengaturan auto standby yang berfungsi untuk mengkondisikan STB dalam kondisi standby sesuai dengan durasi waktu yang dipilih. Pada menu sistem juga terdapat pilihan upgrade firmware yang dapat dilakukan secara offline saja. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, dan video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pilihan Record Manager untuk melihat daftar channel yang telah direkam, dan DVR Configuration untuk pengaturan record dan time shift. Menu Network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dan akses ke beberapa aplikasi streaming yang tersedia. Silakan pilih opsi Wi-Fi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, hanya mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset RT saja. Submenu Online Movie App berisikan aplikasi streaming yang didukung yaitu YouTube. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimal 720p atau HD. Thank you, Mr. Chairman. Gentlemen, every day when I'm home in Texas, akan tetapi sangat disayangkan sekali fitur search muncul error pada saat digunakan. STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk memasukkan link IPTV customize, nama dan format file IPTV-nya adalah custom_url.m3u, baik yang berlangganan ataupun sebaliknya. Sementara untuk aplikasi Empire agar dapat digunakan harus memasukkan kode aktivasi terlebih dahulu. Dan sampai saat video ini rilis, kita belum mendapatkan informasi bagaimana cara untuk mendapatkan kode aktivasi tersebut. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 7,8 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Keybox TG HD18 memiliki tuner yang sensitif, suara tidak pecah, gambar tajam, dan mendukung Dolby Audio. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga berfungsi sebagai media player dan perangkat streaming, tidak ber-SNI, dan tidak memiliki fitur EWS. STB ini cocok bagi yang mencari STB dengan harga murah dan mudah dalam penggunaan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.